Efek pupuk kandang untuk tanaman. Halo semua subscriber semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan efek dari pupuk kandang untuk tanaman tersebut, yaitu bahaya menggunakan pupuk kandang jikalau kita tidak melalui tahap berikut. Penasaran? Tapi sebelum melanjutkan, teman untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi pupuk kandang tersebut ada efek dan juga bahayanya tersendiri untuk tanaman tersebut jikalau kita tidak melakukan tahap-tahap berikut ini. Agar pupuk kandang tersebut aman untuk digunakan kepada tanaman besar ataupun tanaman kecil, terutama yang paling penting adalah tanaman kecil ya, untuk menggunakan pupuk kandang ini. Nah, apakah manfaat pupuk kandang tersebut? Pupuk kandang berfungsi menambah unsur hara di dalam tanah. Peranan pupuk kandang yang dapat meningkatkan dan mempertinggi humus dalam tanah dan mendorong perkembangannya jasa dernik tanah. Nah, itulah manfaat pupuk kandang untuk tanaman dan juga tanah tersebut. Jadi ada manfaatnya, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, pupuk kandang yang diberikan pada tanah berfungsi memperbaiki sifat tanah akibat aktivitas biologi yang berasal dari bahan baku. Pupuk tersebut dapat memperbaiki sifat fisik pada tanah seperti tekstur, struktur, porositas tanah, dan daya memegang air. Nah, itu manfaat kedua dari pupuk kandang untuk tanaman tersebut. Namun sebelum menggunakan pupuk kandang, apakah pupuk kandang tersebut bisa langsung diaplikasikan ke tanaman? Seperti halnya pupuk kandang memiliki kandungan sama, pupuk cair dari kotoran kambing ini dapat pula kita aplikasikan secara langsung pada tanaman. Nah, jadi pupuk kandang bisa kita aplikasikan ke tanaman, tetapi harus diaplikasikan dengan tanaman besar ya. Tapi kalau tanaman kecil itu harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu agar aman ya. Kenapa demikian? Karena pupuk kandang harus difermentasi. Proses fermentasi berguna untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam kotoran menjadi unsur hara yang stabil dan mudah diserap oleh tanaman. Fermentasi juga berguna untuk membunuh bakteri jahat dan patogen yang berada di dalam kotoran tersebut. Kedua mikroorganisme tersebut dapat menjadi sumber penyakit bagi tanaman jikalau kita harus memfermentasikannya ya. Nah, jadi manfaat fermentasi pupuk kandang tersebut untuk tanaman kecil yaitu untuk menghilangkan jamur patogen dan penyakit dari bawaan pupuk kandang tersebut untuk sebelum kita digunakan kepada benih ataupun tanaman kecil, karena itu akan berakibat fatal seperti membuat tanaman tersebut tidak tumbuh dan baik dan juga akan mematikan tanaman. Nah, jadi pentingnya proses fermentasi untuk tanaman kecil itu harus dilakukan. Bagaimanakah ciri-ciri pupuk kandang yang sudah matang? Pupuk kandang yang telah matang memiliki ciri-ciri yaitu berwarna coklat tua hingga hitam, ramah, dan memiliki suhu ruang dan tidak berbau. Mengapa pupuk kandang harus matang? Pupuk kandang yang telah siap diaplikasikan memiliki ciri dingin, remah, wujud hasilnya tidak nampak, dan baunya telah berkurang. Penggunaan pupuk kandang yang belum matang akan menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan bisa mematikan tanaman. Nah, ini adalah garis bawahnya ya, mematikan tanaman dan tidak bisa menghambat pertumbuhan tanaman seperti itu. Nah, jadi sebelum menggunakan pupuk kandang tersebut kita harus mematangkan dengan cara memfermentasikan pupuk kandang tersebut, karena kalau tidak bisa menghambat pertumbuhan dan juga bisa mematikan tanaman, khususnya untuk tanaman kecil, karena itu akan mengandung penyakit seperti jamur patogen dan juga sebuah lalat ataupun ya ulat tanah seperti itu kawan, yang bisa mematikan tanaman. Jadi pentingnya fermentasi itu harus benar-benar kita lakukan untuk penggunaan benihnya. Nah, apakah dari kelemahan pupuk kandang tersebut? Salah satu kelemahan dari pupuk kandang ini adalah mempunyai kandungan unsur hara yang tidak selalu sama. Selain itu, nggak semua unsur hara yang terkandung di dalam pupuk ini dibutuhkan oleh tanaman. Aroma dari pupuk ini mungkin akan sedikit mengganggu bagi beberapa orang. Apa kekurangan media tanam pupuk kandang? Selain kelebihan-kelebihan di atas, pupuk kandang juga memiliki kekurangan. Berikut ini beberapa kekurangan dari pupuk tersebut. Yang pertama, harus diberikan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, secara perbandingan berat, kadar hara yang tersedia bagi tanaman relatif sedikit. Yang ketiga, dapat menurunkan kualitas air bila berdekatan dengan sumber air.
Nah, jadi selain kelebihannya dari pupuk kandang tersebut juga ada kelemahannya serta kekurangannya, seperti itu ya kawan. Dan juga efeknya juga sangat fatal sekali untuk tanaman jikalau kita tidak melakukan hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan cara memfermentasikannya terlebih dahulu sebelum digunakan ke tanaman tersebut. Apa kelemahan dari penggunaan pupuk organik? Selain itu, cukup sulit menentukan usus-hara yang ada di dalamnya dengan takaran pemupukan. Penggunaan pupuk organik yang dianggap kurang praktis karena jumlahnya yang terlalu besar dan kotor. Tak heran masih banyak petani yang sulit berpindah menggunakan pupuk organik tersebut. Nah, itu adalah dari kelemahan menggunakan pupuk organik tersebut. Jadi berbeda dengan pupuk kimia ya. Pupuk organik itu harus memiliki porsi yang besar dan tidak sedikit, dan juga sangat berat sekali dengan takaran dosis ataupun takaran pupuknya ya, seperti itu. Karena harus menggunakan jumlah yang besar untuk memupuk sebuah lahan ataupun dari tanaman yang diperlukan tersebut. Dan seperti itu sajakah dari penjelasan dari efek menggunakan pupuk kandang untuk tanaman tersebut. Terima kasih sudah menonton, like, share, dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita bisa menghasilkan dari bahan pertanian kita untuk kita menghasilkan uang seperti dengan membudidayakan cabai rawit seperti ini ya.